kita akan masuk pada materi ya yang tentunya mungkin dianggap tabu oleh manusia, khalayak umum, tapi ini adalah ilmu ya, tapi ini adalah ilmu. Asyuti beliau menambahkan bahwasannya untuk menambah kekuatan syahwat kaum lelaki, yang pertama yang perlu dilakukan adalah melihat pasangannya. Kalau hubungan intim dengan istrinya jangan merem ya. Kalau hubungan intim dengan istrinya boleh, walaupun nggak dibawa selimut, boleh. Iya, melek. Nah, karena ada hadis yang melarang ya, hendaknya hubungan intim ya, sebagaimana kita sampaikan di awal, hendaknya hubungan intim itu di balik apa? Di balik selimut. Di balik selimut atau di balik pakaian. Hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, sebagaimana disampaikan, idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wala yatajarrad tajarrudal abdain. Kalau Anda mendatangi pasangan hidup Anda, maka tutuplah dan jangan telanjang sebagaimana telanjangnya dua orang insan. Ya. Maka ini hadisnya lemah, ya. Hadisnya lemah dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang benar adalah hadis yang disahihkan Syekh Albani rahimahullah dalam riwayat Tirmidzi, dan ini adalah pendapat jumhur. Ya, Nabi bersabda, "Ihfaz auratak illa min zaujatik." Jagalah auratmu wahai kaum laki-laki kecuali apa? Di hadapan istrimu. Ya, boleh berarti telanjang boleh. Nah, kata Asyuti, justru kalau hubungan intim lihat pasangan Anda. Ya. Enggak perlu hubungan intim dimatikan lampunya. Hubungan intim merem, ya. Boleh, silakan. Kalau mau matikan lampunya seni-seni mereka ya enggak masalah. Nah, kemudian berikutnya kata Asyuti rahimallahu taala, ketika hubungan intim untuk menaikkan syahwat ya, kaum lelaki apa? Istima' ad-daqiq min aswatin nisa. Dengerin suara hembusan kaum wanita. Ketika kaum wanita sudah naik syahwatnya, ada suara-suara. Ada suara-suara, dan suara ini ikutin suaranya. Dengerin sehingga syahwat Anda semakin menggelora. Syahwat Anda semakin menggelora. Banyak yang senyum malu ini, masyaallah. Allahumma barik. Gimana mau nggak dibahas, ini ulama yang bahas, anak mau bahas juga gimana ya? Nah, pending dulu. Nah, biar pelong dulu aja dah. Barakallahu fikum. Baik, biar pelong dulu. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kemudian yang berikutnya kata Asyuti rahimahullah, wa halqul 'ana yahiju asyahwah. Dan apa? Mencukur bulu kemaluan itu meningkatkan syahwat. Apalagi saling mencukur. Ya. Ini termasuk apa? Muda abah, bermain-main dulu. Jadi jangan langsung Masya Allah main serang saja. Nggak ada istilahnya foreplay, muda abah. Ya, ini seperti kebiasaan orang Badu Arab. Sebagaimana disebutkan Nabi, man bada jafa. Barang siapa tinggal di kampung Badu, dia akan bengis, keras, nggak punya kasih sayang. Dan subhanallah, mereka kalau mendatangi istrinya, mereka jarang mandi, jarang gosok gigi, bau kambing masih lengket. Kalau mendatangi istrinya, ajib ya. Mendatangi istrinya sudah nggak ada foreplay, ya. Dan subhanallah, waktu kita di Hadramut, pasien kita Badu banyak. Kalau sudah ada pasien Badu, itu satu ruangan, ruang tunggu bau kambing. Wallah. Nah, mereka kalau apa? Kalau mau izin pipis, ya, permisi buang air kecil, kita kasih tahu nih kamar mandi. Nggak bisa pipis di kamar mandi. Kemana? Keluar ke pojok rumah, pipis di pojok rumah. Coba ajib. Wah, ini orang Badu. Ini di zaman kita sekarang, ya, bukan zaman-zaman masa lalu. Ya, makanya syariat mengizinkan bagi siapa? Sebelum hubungan intim, biar nggak membahayakan suami dan istri, apa? Foreplay dulu. Karena itu indah bagi hati, ya, meningkatkan syahwat, lebih sempurna juga bagi fisik.
tidak ada perlecetan antara suami dan istri. Nah, tidak ada kedzaliman sekecil apapun. Wah, subhanallah, kalau langsung ujuk-ujuk diserang, akhirnya apa? Permisi, seret. Ya. Kalau demikian akan timbul perlecetan. Kenapa? Karena alat vital wanita ini bahannya apa? Mukosa. Namanya mukosa, lembut, gampang lecet, gampang sakit. Coba, ini menunjukkan apa? Sempurnanya ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan, yaitu anatominya, fisiologinya. Allah juga berfirman, "Subhanallahilladzi atqana kulla syai'." Maha suci Allah, yang Allah di ciptaan Allah ini betul-betul nggak ada yang cacat. Termasuk urusan alat vital saja Allah ciptakan dengan begitu detailnya. Tidaklah menambah untuk kita apa? Keimanan hal seperti ini. Nah, coba kalau alat vital diciptakan permisi seperti lubang dubur, ya. Makanya kenapa nggak boleh homoseks? Kenapa terong ketemu terong nggak boleh? Ya. Kenapa nggak boleh orang melakukan seperti perbuatan kaum gay, kaum liwat? Kenapa? Karena itu bukan lubangnya. Ya, lubang dubur nggak elastis. Ya, rahimnya wanita, alat vital wanita permisi, ya, misfinya wanita bisa melebar sampai 200%. Kapan? Ketika melahirkan. Coba ajib. Tapi balik lagi bisa rapat lagi. Coba kalau lubang dubur, ya, gak bisa rapat lagi. Sudah dia tempat kotoran, tempat najis, gak elastis seperti misfi. Coba, begitu sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak boleh laki-laki mendatangi istrinya yang halal dari lubang duburnya, gak boleh. Laki-laki ketemu laki-laki, ini termasuk liwat kubro, perbuatan kaum Lut yang kubro. Adapun yang sugro, suami kepada istrinya di lubang duburnya juga termasuk liwat, tapi apa? Sugro. Demikian hadis Nabi SAW. Kemudian yang untuk meningkatkan syahwat diantaranya apa? Yaitu dengan mencukur kemaluan. Ima mencukur sendiri atau saling mencukurkan. Ya, apa kata beliau? Li'anna murura al-mus yuharriku al-hararah. Karena apa? Gerakan pisau tadi, pisau cukur tadi, itu gerakannya itu sudah menimbulkan syahwat naik. Apalagi yang megang pisau pasangan hidupnya. Ya, kena pisaunya sudah tertarik, kena pegangan tangannya tambah narik. Makanya kadang cinta itu perlu dipupuk. Ya. Kadang kalau ada orang syahwatnya lemah, sudah bosan dengan cinta, perlu manuver-manuver, ya. Perlu manuver-manuver, ini juga penting, perlu dipraktekin nih. Kemudian apa? Menggerakkan panasnya, apa? Panasnya di alat vital tersebut sekaligus menggerakkan syahwat. Kemudian apa? Wa yajlubu ad-dam. Berikutnya apa? Akan menyebabkan darah itu naik. Ketika ada stimulasi, darah dari bawah naik ke apa? Sekitar permukaan di kulit dan di alat vital. Walidzalika qila halqul 'anah yuqdamu yu'addimu dzakar. Ya. Kemudian apa? Oleh karena itu kebiasaan memotong rambut kemaluan itu bisa membesarkan kemaluan. Kenapa? Karena menjadikan pembuluh darah dan saraf terkonsentrasi di situ juga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan ini Asyuti, kemudian Al-Hafidh Al-Mustaghfiri dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Kalau ini ulama sekitar berapa? Yaitu meninggal pada tahun 911 Hijriah. Adapun berikutnya Al-Hafidh Al-Mustaghfiri meninggal pada tahun 432 Hijriah. Disebutkan dalam riwayat hadis yang sahih, diriwayatkan oleh beliau, juga diriwayatkan oleh Abu Hatim. Diriwayatkan oleh Abu Hatim. Ketika apa? Ketika ada orang yang tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni idza akaltu al-lahma intashartu faharramtuhu ala nafsihi." Ya Rasulullah, aku kalau makan daging langsung syahwatku nyebar. Jadi aku tinggalkan daging ini. Ini berarti apa? Untuk menguatkan syahwat makan apa? Daging. Daging apa? Yang jelas bukan daging sapi. Daging onta, daging kambing. Kalau daging sapi sifatnya dingin kering. Kalau anak sapi sifatnya baru panas lembab seperti kambing. Ya.
Kalau disebutkan dalam Al-Quran lahm atau luhum, itu daging binatang ternak. Kalau disebutkan lahmut tari, itu daging ikan. Disebutkan Ibnu Qayyim, daging ikan, termasuk ikan yang dagingnya merah, itu meningkatkan syahwat. Termasuk kambing, kambingnya jantan, meningkatkan syahwat. Termasuk onta, meningkatkan syahwat. Termasuk apa? Daging kadrun, kadal Arab, ad-dhab, itu meningkatkan syahwat. Ya, adapun biawak haram. Ya, ini sebab dari kisah sahabat ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu at-thayyibat ma ahlallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang dihalalkan, apa-apa yang baik dan dihalalkan oleh Allah bagi kalian. Daging itu halal. Kenapa Anda berhenti makan daging gara-gara takut syahwat naik? Ya, halal gitu. Jadi jangan diharamkan. Juga riwayat Abu Hatim, ya, disebutkan oleh ahli tafsir yang semisal dengannya, bahwasanya ketika turunnya ayat ini, ketika apa? Disebutkan ada sahabat, ya, ada sahabat yang berkata dari Ibnu Abbas, dia mengatakan natruku syahwatid dunya, kami tinggalkan syahwat dunia, ya, wa nasihu fil ard, dan kami jalan di muka bumi, ya, kama yaf'al ar-ruhban, sebagaimana ahli ibadah itu melakukan perbuatannya. Fa balagha dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabar ini sampai kepada Nabi, ya. Kemudian Nabi bersabda, ya, lakinni asum, aku sebenarnya puasa, wa aftir, aku buka juga aku puasa, wa usalli wa anam, aku sholat juga aku tidur, wa ankahun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Faman akhadha bisunnati fahuwa minni, wa man lam yakhud bisunnati falaysa minni. Barang siapa yang mengambil sunnahku, maka itu bagian dariku. Barang siapa yang tidak mengambil sunnahku, maka bukan bagian dariku. Ini diantaranya, ya, berarti apa? Daging tadi naikkan syahwat. Ya, antum kalau nggak imbang antar aktivitas dan makan, maka aktivitas antum yang berat akan melemahkan juga syahwat antum. Ya, makanya antara aktivitas dan makan juga harus seimbang. Nggak timun terus. Ya, mentang-mentang ada panas dingin makannya timun terus. Akhirnya apa? Syahwatnya kayak timun, ya. Kedinginan. Nah, ini rahmatullah jami'an. Juga diantaranya disebutkan dalam riwayat yang lainnya untuk meningkatkan syahwat, dan disebutkan 2 sanad atau 3 sanad, disebutkan apa? Telur ayam dan bawang putih. Tapi hadisnya lemah. Hadisnya lemah, tapi disebutkan para ulama, ya, maknanya benar. Bawang putih sangat bagus untuk meningkatkan syahwat. Kenapa diantaranya? Bawang putih sifatnya panas dan dia mengencerkan darah. Ya, ketika darah encer, dia disalurkan ke alat vital ketika dibutuhkan, ketika syahwat naik, dengan mudahnya dia mengalir. Dan sifat panasnya untuk menghangatkan syahwat dia. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita kembali kepada pembahasan Ibnu Qayyim, baru kita mau masuk atau hendak masuk, ya, inti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim terkait dengan posisi. Posisi hubungan intim yang terbaik seperti apa? Disebutkan beliau, wa ahsanu ashkalil jima' ayya'luwa ar-rajulu mar'ata. Dan posisi hubungan intim yang terbaik adalah posisi laki-laki berada di atas wanita, atau bahasa kerennya man on top, ya, man on top. Ini apa? Posisi yang terbaik, ya. Dalam keadaan apa? Wanita itu apa? Mustafrishan. Wanitanya itu terbentang, terlentang, ya. Dan laki-laki di atas, ya. Setelah apa? Ba'da mula'abah wal qublah. Setelah foreplay dan setelah dicium, ya, setelah foreplay dan setelah dicium. Wa bihadza sumiyat al-mar'atu firashan. Oleh karena itu wanita itu dinamakan apa? Seperti firash, seperti ranjang, seperti kasur. Kenapa? Karena dia ada di bawah. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, al-waladu lil firashi. Anak itu tergantung dari ranjangnya. Siapa ranjangnya, ya? Ranjangnya halal apa ranjang haram? Nah, di sini firash ini adalah yaitu
diibaratkan dengan wanita, ya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Wa hadza min tamami qawamiyati ar-rajuli 'ala al-mar'ati. Dan di sini menunjukkan apa? Menunjukkan sempurnanya kedudukan kaum laki-laki terhadap wanita. Kenapa? Sebagaimana Allah sebutkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, dan pemimpin itu di atas. Pemimpin itu di atas. Nah, kemudian waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka itu, istrimu itu sebagai pakaian bagi kalian. Istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian, dan kalian juga pakaian bagi dia. Ini termasuk apa? Isti'arah. Dalam bahasa Arab apa? Pinjam satu istilah untuk menggambarkan satu hal. Namanya isti'arah, ya, pinjam istilah. Wa akmalul libas wa asbaghuhu ala hadzal hal. Inilah pakaian yang paling baik, kondisinya seperti ini. Fa inna firasya rajuli libasun lahu. Karena apa? Firasnya laki-laki itu pakaian bagi dia. Firas, ranjangnya dia, itu firasnya adalah pakaian bagi laki-laki. Pakaian laki-laki ranjang tadi, dan ranjang dia adalah istri dia. Nah, wa kadzalika lihafu al-mar'ati libasun laha. Lihaf itu pakaian di atas pakaian. Jadi kalau ada wanita pakai pakaian, ada pakaian yang tipis di atasnya, itu namanya lihaf, ya. Dan lihaful mar'a libasun laha. Dan begitu pula laki-laki adalah pakaian bagi wanita, dan dia di atasnya wanita, posisi laki-laki di atas, ya. Fahada asyaqlu al-fadil ma'khud min hadhil ayah. Maka posisi seperti ini diambil isyarat dari ayat ini. Wabihi yahsinu mawqi'u isti'ara libas min kulli min zawjaini lil akhar. Maka ini termasuk apa? Isti'ara, yaitu tempat untuk apa? Menunjukkan kalimat ini pinjam dipakai untuk menggambarkan suami istri seperti ini. Untuk menggambarkan suami istri seperti ini. Kemudian yang berikutnya rahimahumullah, wa fihi wajhun akhar, wa fihi wajhun akhar, wa huwa annaha tan'atifu alaihi ahyanan, ya, tan'atifu alaihi ahyanan fatakunu alaihi kalibas. Sebagaimana sabda Nabi SAW, qala syair idza maddaji'u thana jidaha tathannat fakanat alaihi libasan. Naam. Kemudian yang berikutnya, wa arda'u ashkalihi. Ini posisi terbaik apa? Man on top, laki-laki di atas. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan, ya, dan posisi yang paling buruk. Posisi yang paling buruk adalah anta'luwa al-mar'atu wa yujami'aha ala dhahri. Ya, anta'luwa al-mar'atu. Wanita ada di atas. Ya. Wanita ada di atas. Kemudian apa? Wanita menghadap kaki dan laki-laki melihat punggungnya dan rambutnya. Kebayang? Nah, jomblo aja sudah kebayang yang jomblo. Nah, taib. Ini posisi yang paling buruk. Laki-laki di bawah, akramakumullah, kemudian perempuan di atas tapi ngadep ke kaki, dan laki-laki melihat punggung dan rambutnya. Nah, kalau istilah kerennya apa itu berarti? Kalau tadi man on top yang terbaik, kalau ini apa istilahnya? Ada istilah khusus? Om Madi tahu biasanya. Hah? Nah, alhasil ini ya, wa huwa khilafu syakli at-tabi'i. Ini menyelisihi apa? Posisi yang tabiat, posisi normal, posisi alami. Alladzi tab'a Allahu alaihi rajul wal mar'ah. Yang mana posisi yang menyelisih tabiatnya Allah ciptakan bagi laki-laki dan wanita. Ya, bal
bal naw adzakar wal untha wa fihi minal mafasid, dan ini ada padanya keburukan, malapetaka, bahaya. Di antaranya apa? Annal maniyya yata'assaru khurujuhu kullu. Kalau posisinya seperti ini apa? Mani atau sperma jadinya apa? Susah keluar semuanya. Hanya sebagian yang keluar. Ya. Farubbama baqiya fil 'adhu minhu fayata'affanu wa yufsid fayadur. Bisa jadi mani atau sperma tadi masih ada di dalam alat vital dia, ya, laki-laki ini, karena sebagian tidak keluar, sehingga apa? Menimbulkan infeksi, pembusukan, dan membahayakan. Nah, kemudian yang kedua penyebabnya, farubama sala ila dzakari rutubatun minal farji. Karena posisi wanita di atas, berikutnya apa? Keputihan wanita turun ke alat vital laki-laki, alat vital bagian luar, atau bisa masuk ke saluran air kemihnya laki-laki. Nah, yang ketiga, ya, fa innar rahima la yatamakkan minal ijtimali 'alal ma'i wa ijtima'ihi fihi wa indimami 'alaihi li takhliqil walad. Posisi seperti ini gak dianjurkan untuk orang yang mau promil. Untuk orang yang mau promil. Kenapa? Permisi, karena sperma mani ketika masuk ke atas dia gak maksimal. Pertama, ketika keluar dia gak semuanya sperma keluar. Kedua, ketika keluar dia langsung turun. Atau semburan dia untuk ke atas gak maksimal, sehingga gak sampai ke rahim. Apalagi gak sampai ke tuba falopi, tempat bertemunya mani laki, mani wanita, hingga terbentuk zigot. Nah, ya, makanya diperlukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, khuliqa mimma'in dafiq. Manusia itu dicipta dari air yang memancar. Ketika laki-laki di bawah, perempuan di atas, terjepit seperti ini, akhirnya apa? Enggak memancar. Nyemburnya separuh, pancaran lemah, belum lagi ada keputihan menghambat saluran untuk memancar, sehingga apa? Menghambat terjadinya proses pembuahan, ya, kata beliau. Kemudian wa aidha, yang berikutnya yang keempat, fa innal mar'ata maf'ulun biha tab'an wa syar'an wa idza kanat fa'ila khalafat muqtada at-tab' wa syara'. Hukum asalnya wanita itu sebagai objek, bukan sebagai subjek. Ya, ini hukum asalnya. Kalau wanita sebagai subjek, maka ini menyelisih apa? Tabiat dan syariat. Nah, tapi apa? Gak makruh, gak haram. Boleh kalau sekali-kali lagi bosen ini dan itu boleh. Tapi kalau pengen lagi promil atau dilakukan sering-sering, maka ini apa? Khawatir menimbulkan bahaya seperti penyakit. Kemudian yang berikutnya, rahmanakumullah, kayaknya cukup dulu aja deh. Sisanya tanya jawab. Kalau dihabisin tidak asyik nanti, nggak penasaran nanti. Bulan berikutnya pada nggak datang kalau selesai. Nah, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, masih di awal dua posisi ini Mas Yan. Belum yang lainnya. Barakallahu fikum. Ada kuis kayaknya. Pertanyaan ya. Anak yang tanya kan ya. Baik. Ini ada, masya Allah, ada door prize, ada pakaian nih. Pertanyaannya, ada yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Pertanyaannya, ada mau jawab? Coba angkat tangan dulu baru pertanyaan. 2, 3, 6. Fadhal. Fadhal. Baik. Fadhal, angkat tangan. Ayo, bismillah. Kayak Fahri kayaknya. Ayo Bib, pertanyaan Bib. Tapi nggak cukup bajunya itu. Oh, dari antum. Ya udah, cari yang lain aja berarti yang ditanya. Baik. Pertanyaannya, ya. La ilaha illallah. Nah, pertanyaan dulu aja deh. Pertanyaan dulu. Baik. Sebutkan bahaya, ya. Bahaya psikis dan bahaya fisik bagi mereka yang apa? Sering meninggalkan hubungan intim.
Nah, fadhal. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rukmat, akibat yang ditimbulkan apabila jarang melakukan hubungan fisik. Nah, Satu, bisa menimbulkan vertigo. Masya Allah, vertigo juga bisa. Dua, sumbatan di saluran sperma. Masya Allah. Tiga, saraf loyo. Masya Allah. Empat, pandangan mata gelap dan tubuh berat. Tuh, gelap tuh. Lima, menimbulkan bengkak pada testis. Tuh, testisnya bengkak kalau jarang dipakai. Ahsan. Kalau psikis? Psikis bisa uring-uringan. Uring-uring. Udah gampang marah. Ya. Karena manfaat hubungan intim tadi apa? Menghilangkan amarah, buat bahagia. Terus apa lagi? Sering berpikiran kotor kalau misalnya. Sering piktor sering muncul. Terus was-was. Ya, terus epilepsi. Ya, dan lain sebagainya ya. Ahsan. Fadhal. Antum ukuran M semua ini. Fadhal. Cukup insyaallah, muat insyaallah. Fadhal, M. Baik, pertanyaan berikutnya. Wah, iya, jazakallahu khair. Ada yang mau jawab? Antum jawab ya. Pertanyaannya gampang insyaallah. Sebutkan apa hikmah kenapa nggak boleh hubungan intim ketika wanita sedang haid atau nifas? Nah, 3 jawabannya. 1, Bisa berbahaya buat si perempuan karena perempuannya sedang keluar kotoran. pertama keluar kotoran, dan ada bakteri. Kedua, Bisa berbahaya juga buat si laki-laki karena alat vitalnya bisa terkena bakteri dari. ya masih satu sebenarnya itu bisa terinfeksi. Kedua, menimbulkan kalau wanita lagi haid itu pembuluh darahnya di dinding rahimnya kan perdarahan. Kalau tambah hubungan intim ada kontraksi, kira-kira apa yang terjadi? Tambah perdarahan. Ketiga tadi firman Allah Subhanahu wa taala. Taib ahsan. Fadhal. Nah. Salah khair. Ana pengen yang berikutnya ini yang jawab ini Pak dosen kita ini. Dosen baru gabung jadi baker nih. Mana Pak dosen? Ahsan. Dia baru gabung dari baker. Ana bilang ini kalau gabung jadi baker nih, your life start begin now. Pertanyaannya, sebutkan ya 4 keburukan woman on top dan woman yang ngadep ke kaki laki-laki, laki-laki ngelihat punggungnya wanita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pertama, sperma susah keluar. Nah, masya Allah. Ajib, ahsan. Kedua, yang kedua, kebutuhan wanita bisa masuk ke saluran. ahsan, masya Allah. Sesuai urutan. Ketiga, Yang ketiga, promil akan tidak berjalan dengan baik karena Nah. posisi wanita di atas. nah sehingga sperma kurang memancar dan karena sumbatan tadi. Ahsan. Yang keempat, Karena yang keempat, pada dasarnya wanita adalah objek, bukan sebagai subjek. Ahsan. Barakallahu fiik. Fadhal Pak Budi. Salah khair. Abu Ibrahim. Fadhal, ada pertanyaan apa? Atau sudah kejawab? Kadang-kadang kan kalau kita lima gitu kan suka merem itu. Jangan bilang kita, antum. Nah, kita belum tentu kayak antum. Nah, baik. Kadang-kadang kalau merem itu suka membayangkan yang lain-lain itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Nah, ini masya Allah sudah bosan sama istrinya. Hubungan sama istrinya mau minta izin nambah nggak dibolehin. Akhirnya tetap sama istrinya tapi ngayal dengan wanita idamannya yang dia lihat. Ya, bagaimana seperti ini? Ya akhirnya nggak maksimal. Makanya
Hubungan intim dengan apa? Dengan mahbubah. Mahbubah yang nyata di hadapannya, ya, wanita dicintai di hadapannya nyata. Kalau mahbubah hanya khayalan, ngayal, nggak maksimal hubungan intim. Dan spermanya juga demikian, nggak maksimal yang keluar, dorongannya juga nggak maksimal. Ya, kasihan kalau dilarang sama istrinya poligami sama kaum jin. Ya, Syekh Mukbil membolehkan. Nah, tapi para ulama tidak membolehkan laki-laki menikah dengan jin. Ya, barakallahu fikum. Dengan keumuman ayat, tapi nggak ada dalil yang melarang khusus. Ya, nah, tapi apa? Menyelisihi hukum asal. Ya, fa ini rahmatullah. Alhasil apa? Alhasil itu tadi, kalau Anda mempunyai atau mengalami fitnah di luar, wanita-wanita yang membuat fitnah bagi Anda, ya, seperti wanita berpakaian tapi telanjang, pakai pakaian mini dan lain sebagainya, belikan istri Anda pakaian mini yang kira-kira bikin Anda apa? Fitnah di luar tadi hilang, ya. Pakaian-pakaian yang subhanallah habis lewat Bali dan pasar. Ya Allah, pakai pakaian apa? Ya, one piece, two piece, ya. Belikan untuk istri Anda one piece, two piece. Kalau perlu nggak usah pakai piece-piecean nanti setelahnya. Nah, halal. Nah, halaluk. Halal Anda silakan. Mau Anda apakan silakan, selama tidak mendatangi istri haid, selama tidak mendatangi istri nifas, selama tidak mendatangi lubang dubur. Nasallallahu afiyah, semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah jauhkan diri kita dari segala wujud kemaksiatan, dari perzinahan, zina mata, zina tangan, atau naudzubillah zina kemaluan. Semoga Allah jadikan kita dan keluarga kita pasangan yang mawaddah, sakinah, rahmah, juga dijadikan pasangan yang selalu saling mendukung ketaatan kepada Allah, dan meninggal dalam keadaan istiqamah, meninggal di atas al-haq, dan meninggal dalam mengucapkan la ilaha illallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Muslim Next Generation di nomor rekening 720 888 5884. Konfirmasi donasi di 0858 1666 1792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullahu khairan. Donasi dakwah